Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan gue Adela Puspita Dan gue Christine dalam acara kesayangan kita BSI News. Senang sekali rasanya dapat nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jika saya bertanya mengenai bullying, apa yang ada di benak Anda? Apakah sebuah percakapan atau sebuah penindasan? Kasus bullying kerap terjadi di Indonesia, kian memperhatikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus tersebut. Baik, pada hari ini kita berdua udah ngundang teman kampus kita dari Universitas Dina Sarana Informatika. Langsung aja kita sambut Alin dan Lia. Assalamualaikum. Halo guys. Oke, sekarang kita udah kedatangan tamu undangan kita, Alin dan juga Lia. Gimana kabar kalian berdua? Baik, puji Tuhan. Nah, langsung aja ya, tanpa lama-lama, kita kan di sini mau ngebahas soal kasus bully yang lagi marak banget di dunia pendidikan di Indonesia ya. Sorry, typo dikit. Ya. Dan gue mau nanya soal pendapat kalian berdua tentang kasus bully yang terjadi di Indonesia sekarang ini gimana sih? Mungkin Alin duluan. Jadi kalau menurut gue pribadi sih sangat-sangat merugikan korban ya. Karena pengalaman gue juga pembelian itu benar-benar bikin nggak tahan dan karena gue pernah ngalamin pembelian waktu gue masih SD itu tuh bener-bener gue takut banget untuk menyambut sekolah seperti itu dengan kayak takut nggak mau sekolah gue ngerasa kayak sekolah adalah tempat yang mengerikan karena yang ada di benak gue tuh semua teman-teman tuh benar-benar kayaknya bakal bener-bener gitu. Nah karena itu juga gue jadi dari banyak banget alasan buat nggak sekolah. Nah karena itu nilai gue tuh bener-bener anjlok banget karena gue bener-bener tinggal pelajaran. Karena malas ke sekolah tadi itu ya. Dan gue rasa itu dampaknya itu dampak jangka panjang karena gue sampai gue masuk SMP atau SMA pun gue takut buat ketemu teman-teman baru itu sih kalau menurut gue. Jadi pengalaman yang dari masa lalu itu buat lu takut buat berbaur sama teman-teman yang lain. Takutnya lu dirundung kayak teman-teman lu sebelumnya gitu. Tapi lu pernah gak sih nyoba untuk berbicara ke orang tua lu? Bagaimana lu keadaan lu di sekolah maksudnya? Kebetulan gue ngerasain hal itu waktu gue SD ya. Jadi itu bener-bener baru berani cerita ke orang tua sih setelah gue lulus dari SD. Jadi pas gue udah masuk SMP gue baru berani cerita ke orang tua. Terus kalau menurut lu Lia gimana sih tanggapan lu? Jawab ya. Kalau menurut gue pribadi ngeliat kasus atau tindakan pembulian yang ada di masyarakat tentunya miris banget ya. Kan apalagi kasus pembulian ini dilakukan atau terjadi pada usia anak-anak gitu. Kan yang dimana tuh usia anak itu masih belum bisa manage emosi dan mental mereka secara baik. Pasti itu bakal berdampak banget sih pada kehidupannya mereka selanjutnya. Dan hal itu kan bisa menunjukkan trauma berkepanjangan seperti yang tadi Alun bilang gitu, contoh kasusnya. Menurut gue sih kayak gitu ya. Banyak warga masyarakat Indonesia yang masih menyepelekan masalah ini. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas virtual. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying. Oke, sekarang gue mau nanya ke kalian berdua nih, buat kalian berdua mungkin dari Lia dulu. Apa sih pemicu dari seseorang itu bisa menjadi korban bully ataupun pembuli? Kalau menurut gue pribadi ya, mungkin adanya pemicu terjadinya korban, terus adanya korban Dan pembuli. Ya pembulian dan pelaku mungkin karena adanya kontrol diri yang rendah dari seorang anak tersebut.
Jadi kalau kita lihat dari sisi pelaku, mungkin aja si pelaku ini adalah yang dulunya jadi saksi kekerasan, yaitu dia yang dari kehidupan keluarga ataupun itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi korban, bisa aja korban ini adalah seorang anak yang tidak memiliki kemampuan atau kekurangan dari aspek fisik ataupun psikologis sehingga merasa kepikiran. Dan itu sih yang bisa menjadi pemicu adanya korban dan pelaku sendiri. Setuju sih sama pendapat dia karena kayak gue mungkin si pelaku ini sebenarnya nggak sepenuhnya pelaku, jadi bisa jadi aja juga korban juga mungkin di belakang. Jadi dengan cara dia membuli, sebenarnya dia memprotek dirinya sendiri supaya hal-hal yang dia alami di masa lalu itu bisa terulang lagi. Dan balik lagi ya masalahnya kan untuk anak-anak mereka kan cenderung ngikutin apa yang mereka lihat di orang dewasa. Kalau misalnya dia terbiasa dengan suasana rumah ya orang tua mesti ganteng, entah itu secara fisik maupun kata-kata kan dia juga pasti menirukan itu kan. Ini kan Lanjut. jadi kalau menurut gue pribadi mungkin mencegah itu juga bisa dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Jadi mungkin orang tuanya harus kalau misalnya mereka marah mungkin harus lihat kondisi juga, jangan di depan anak-anaknya kalau mereka dari Oke, jadi pemicu dari seorang anak bisa menjadi pelaku itu mungkin karena pengalaman mereka juga pernah dibully. Bisa juga pengaruh lingkungan, dan banyak toxic atau segala. Jadi yang awalnya dia niatan buat ngelindungin diri dia sendiri gitu. Jadinya dia kayak untuk ngelindungin dirinya dia berpikir bahwa dia harus membuat orang lain itu merasa lebih lemah dari dia gitu. Jadi Dia kan bisa jadi iya benar. Dia nggak mikir kalau itu salah gitu. Iya betul. Dan juga untuk yang menjadi korban bully itu karena apa tuh dia oh iya benar. dari segi fisik atau psikologis. Itu kalau misalnya ada kekurangan dari segi fisik bukan alasan juga buat orang itu dibully gitu ya. Tingkat psikologis orang beda-beda. Iya benar. Kan anak-anak kan kadang bisa bedain mana benar mana salah. Iya. Jadi banget dukungan orang yang salah itu orang yang ini mana tindakannya harus dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan. Kemudian kalau misalnya kita udah ngebahas soal pemicunya, nah sekarang cara mencegah itu terjadi gimana sih? Oke, gue izin jawab ya. Sama dari pribadi sih kalau untuk mencegah tindakan pembunuhan itu sendiri itu penanaman karakter tadi sudah dibilang loh. Jadi penanaman karakter menumbuhkan kesadaran diri ke anak gitu. Kalau misalkan tindakan pembunuhan itu lebih ringan dan bahkan bisa dikatakan tindakan kejahatan. Nah kalau kita ngomongin tentang penanaman karakter nih, menurut gue pribadi sih tempat atau lingkungan yang paling tepat yaitu lingkungan keluarga. Kan lingkungan keluarga ini ada yang namanya orang tua ya. Orang tua ini berperan aktif dalam pembentukan karakter seorang. Karena kan orang tua sendiri itu kayak objek tiruan dan guru gitu loh. Berlaku. Jadi kalau menurut gue kalau misalkan ada yang berbeda sih tanda kutip, pasti kayaknya ada masalah gitu di keluarga. Cuman kemungkinan doang sih, tidak pasti gitu ya. Gue sih kayak gitu. Mungkin tergantung cara didik orang tua dia. benar. Mungkin kayak sama kayak yang Alin bilang terakhir tadi. Jadi anak-anak itu pada niru orang tua gitu, apa yang mereka lihat itu yang mereka tiru. Oh, jadi lingkungan mainnya juga. Iya benar. Lingkungan yang toksik di tempat mereka itu mereka jadiin alasan bahwa perilaku yang mereka lakukan itu wajar aja gitu ya, karena udah sering ngeliat kayak gitu. Baik, dan kemudian untuk penyembuhan mental dari korban bully nih, apa menurut lo perlu nggak sih mendapatkan prosedur rehabilitasi? Oke, gue jawab duluan ya. Jadi, kalau menurut gue pribadi sih sangat diperlukan.
Kalau juga korban pembulian gitu ya. Tapi bagian psikolognya punya Mental gitu dari segi dia. Jadi kayak mungkin perlu banget sih kalau misalkan emang korbannya sampai segitunya gitu loh, sampai benar-benar trauma ya, sampai terganggu. Jadi menurut dia perlu banget sih. Tapi kan harus dilihat dulu nih dia korbannya sampai segimana sih. Kalau emang benar-benar sampai segitunya, menurut dia perlu banget. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kalian berdua nih. Mungkin untuk hukuman pidana bagi pelaku pembulian itu harus nggak sih ditindak pidana secara maksimal? Mungkin mulai dari siapa dulu nih yang mau? Mungkin kuliah boleh silakan. Kalau menurut gue pribadi, berarti ini kan pelakunya anak-anak. Kayak yang udah gue jelasin tadi, mungkin mereka ini sebenarnya menurut gue nggak sepenuhnya salah, karena anak-anak mungkin masih belum bisa ngebedain mana salah mana betul. Jadi perlu banget perjuangan dari orang tua, dan mungkin harus memperbaiki dulu itu dari lingkup keluarga dulu sih. Jadi orang tuanya harus meminimalisir ngomong pakai bahasa yang kasar atau tindakan kekerasan secara fisik di depan anak-anak, mungkin itu harus benar-benar dikurangin banget. Jadi kalau misalnya si anak ini sampai udah terlanjur jadi pelaku berdiri, mungkin orang tua juga harus bebas ya ini supaya si anak ini tahu nih kalau apa yang dia lakuin tuh nggak benar. Kalau dia benar, kalau yang dia lakuin itu ternyata tuh bukan sesuatu yang dibenarkan. Mungkin orang tua juga harus turun turun peran dalam mendidik anaknya supaya anak ini ngerasa apa namanya? Apa sih bahasanya? Oh, Ya, jadi mungkin orang tua ini juga harus ngasih pelajaran supaya anak-anaknya ini jerak, supaya mereka nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Jadi penting banget ya, kayak peran orang tua dan keluarga itu. Iya. untuk bahasa kasar dari orang tua itu bukan, menurut gue ya, bukan dikurangi lagi. Mungkin harusnya untuk dalam mendidik anak nggak perlu ada kata kasar gitu ya. Terus ya biar anak kan nggak bisa meniru apa kata-kata kasar yang dikeluarin dari orang tua gitu. Terus kalau menurut lu, Lia gimana? Sebelumnya kan dia pernah ya baca undang-undang peradilan anak. Pelaku pembulian anak itu dapat hukuman 1/2 dari ancaman tindak pidana yang diancamkan oleh anak dewasa. Itu sih itu perlu dikaji ulang ya. Karena menurut gue banyak banget sekarang kasus-kasus pembulian yang udah berujung pada kematian. Dan lo mikir nggak sih kalau misalkan udah berujung pada kematian tuh udah fatal banget ya, udah fatal banget gitu. Nyawa. Iya, kayak nyawa nggak murah gitu kan. Iya, Nggak ada harga juga buat nyawa. iya benar, bisa diganti. Makanya dia perlu dikaji ulang deh, supaya antara pelaku dan korban ini dapat keadilan itu. Terlebih buat korbannya. Jadi buat korban, karena kan itu kayak nyawa gitu. Mentalnya gitu. kayak banyak bullying tuh terjadi di sekolah. Iya. Itu gimana sih peranan dari sekolah? Sebenarnya banyak banget ya, apalagi di sekolah. Menurut gue sih Ya, sekolah harus gimana gitu, harus memperhatikan lebih. ya menurut gue sih harus diperhatikan lebih ya. Dan yang itu tadi gue sampein yang penanaman karakter tadi, menurut gue sebenarnya bukan di lingkungan keluarga doang sih, sebenarnya bisa juga di lingkungan sekolah. Mungkin bisa di lingkungan sekolah kayak ada yang kayak apa ya, mata pelajaran kayak emang edukasi tentang pembulian. Ya bisa setuju banget sih, makanya kalau menurut gua kan di sekolah tuh biasa ada BK ya. Iya, Iya, untuk guru-guru Bisa ngadain konsultasi seminggu sekali atau kalau kayak guru gue aja kan bisa kan mereka nilai mana nih, oh ini anak nakal gitu kan. Mungkin segera dipanggil. untuk mereka yang kiranya kelakuannya agak kelewatan, mungkin harus dikontrol itu, iya kayak diberi bimbingan. kita diarahin sama guru-guru di sekolah supaya
Tapi dengan cara yang benar ya, jangan sampai si anak merasa terintimidasi. Jadi emang bener gitu ya. Iya, benar-benar harus ada arahan juga. Bukan hanya arahan dari orang tua yang diperlukan, tapi dari pihak sekolah juga, karena waktu anak-anak itu hampir setengah hari gitu berada di sekolah. Di sekolah ya. Jadi mungkin arahan dari sekolah juga mungkin penting juga bagi anak-anak gitu ya. Karakter. Iya, penanaman karakter. Kasus ini masih terdapat pro dan kontra, tidak hanya yang terjadi di Indonesia, banyak orang-orang yang masih minim simpati atau kesadaran. Baik, tidak terasa waktu sudah berlalu selama beberapa menit. Makasih juga untuk para tamu kita yang udah ngasih edukasi misalnya. Sudah luangin waktu juga untuk datang ke sini dan juga untuk ngasih tanggapan tentang Isu kasus ya. Terima kasih. Terima kasih banget. Nggak disediain apa-apa nih. Ya, siap. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Gua Christine. Gue Adelia Puspita. Kami pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.